Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengkaji kitab beliau Syekhina Abdul Wahab Qolik, monggo terlebih dahulu kita tawasul kepada beliau atau kirim surat Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah bila Rabbi arwahina Syekhina Abdul Wahab Qolik wa Syekhina Abdul Mujib Qolik wa Syekhina
في ذلك المعهد حفظهم الله ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada kangkang atau teman-teman semua yang lebih sepuh dari saya atau mungkin lebih afqah, lebih mengerti ketimbang dari saya. Dan dalam hal ini mungkin saya hanya menyampaikan awal dari kitab Risalatul Muhimmah ini sehingga bisa sampai dicetak, sehingga bisa kita pegang sampai saat ini. Ini adalah risalah Muhimmah karangan beliau Syekhina Abdullah Qolik, kurang lebih waktu 2 tahun ketika pasanan. Dan beliau ini melakukan pasan seperti hari-hari biasa bersama orang-orang tua, para lansia dari kolonel lapangan, etan lapangan sampai panjen yang ada dari Lajolor ada. Itu berkumpul di musola waktu pengkajian itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, yaitu beliau mengkaji kitab Risalatul Muhimmah. Nah, entah masalah percetakan ini saya juga tidak tahu. Maksudnya begini, pembagian ini tiba-tiba tercetak melalui Kang Naim yang Suke. Saya tanya, biasa panggilan kami akrab Mbah kenapa kok tiba-tiba dicetak, kok sampai nurusi dewi. Oh, ini ternyata beliau ini rahasia, ini ngalep barokah saya, katanya seperti itu. Jadi beliau dikasih mandat untuk mencetak kitab Risalatul Muhimmah ini, dan beliau sing Mbah Naime, ketika saya tanya kok kenapa digarap sendiri, istilahnya kok proyeknya digarap sendiri, katanya beliau menjawab, oh ini untuk pribadi rahasia. Alhasil sampai sekarang kemudian kitab tersebut dicetak, terus waktu halal bihalal dibagi seperti apa yang kita dapatkan hari ini. Untuk mengenai masalah minta maaf yang sebesar-besarnya buat kangkang yang lebih tua, yang lebih sepuh. Saya sebagai pemula tiba-tiba langsung mengaji kitab. Iya, masalah diajukan, tapi kan dalam tata krama yang lebih tua, yang lebih fakih itu yang lebih diutamakan. Itu zaman dia. Itu zaman lagi yang dia yang setelah berkarya. dijelaskan sama yang lain, oh ternyata nggak perlu yang tua. Yang tua. oke, gak apa-apa. Saya juga hormat kepada Pak Husnul yang sudah setia menjamu dengan meriah. Jadi saya sebelum membaca ini, kita mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh beliau Sayyidina Ali yang berbunyi kun aliman au muta'aliman au sami'an walatakun robian fatahlah. Alangkah baiknya kita sebagai seorang ini kalau tidak mengerti, misalkan menjadi orang yang berilmu atau ahli ilmi, yang kedua atau orang yang belajar, atau yang ketiga orang yang mendengarkan, maka kita jangan sekali-sekali untuk menjadi yang keempat, maka akan menyebabkan kita fatahlak, rusak. Bisa dibaca langsung. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah tawis kabeh puji iku lillahi tetep kedue kagungane Allah taala Rabbil alamin kang mengirani pura-pura alam kabeh wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan iku ala asrofil anbiya'i mukhlitab ing atase luweh mulyane pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan rupane sayyidina Gusti kita wa maulana lan bendoro kita Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi ajmaina halih sekabian amma ba'du anapun ing dalam sause bismillah hamdalah sholawat fahadhi mongko tawi ikilah risalah iku risalatun risalah dalam arti ini maknanya adalah kitab kecil iku risalatun kitab cilik muhimmatun kang penting mustamilatun kang mengku ala kalami rabbil bariyah ing atase pengendikane pangerane makhluk wal ahadisilan memuat ing atase pira-pira hadis an-nabawiyah kang bangsa kenabian wa aqwalil ulama ilan pengendikane pira-pira ulama al-marwiyah kang den riwayatake asallahu muga-muga Gusti Allah iku ayang fa'a yen to paring manfaat sapa Allah ha ing risalah lana dumateng kita wali ashabina lan ing atase pira-pira sahabat kita utawa kanca kita wali jami'il muslimina lan ing lan maring sekabehane pira-pira wong muslim amatan ing dalam umume waja'atu lan dadake sapa ingsun ha ing risalah abwaban ing pira-pira bab kathiratan kang akeh seperti pada umumnya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama beliau juga sama yakni ketika mengarang atau melakukan hal baik itu diawali dengan hamdalah sholawat kemudian hamdalah sholawat dan salam. Setelah itu beliau menerangkan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang memuat tentang pengendikan Gusti Allah, kedua hadis-hadis Nabi, kemudian ucapan-ucapan atau sabda dari atau yang diriwayatkan oleh para ulama. Minha iku setengah saking abwab babu fadli thalabil ilmi utawi keutamaane utawi bab keutamaane nubrih ilmu. Jadi bab yang pertama yang beliau tulis, yang beliau karang ini adalah tentang keutamaan mencari ilmu. Sudah sering sekali kita dengar bahwa beliau selalu berkata, ngendikan terhadap kita para santrinya, bahwa dalam menuntut ilmu ini kita dituntut untuk melaksanakan 6 perkara. Beliau setiap mengkaji, setiap memberikan motivasi, beliau selalu mengambil dalil, yaitu alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka amajmuin yang pertama adalah dukain, pintar, kemudian dirsin, semangat, istibarin, sabar, kemudian bugotin, sangu, kemudian yang kelima tulis zamani wa nasihati ustadin, itu yang keenam. Beliau selalu berpesan seperti itu. Yang pertama pintar, yang kedua adalah sabar. Beliau selalu mengatakan bahwasanya dalam menuntut ilmu kita dituntut untuk sabar. Misalkan selama kita kan dituntut dalam sekolah diniyah selama, kalau dari kelas 1 dituntut sampai 8 tahun. Nah, itu ditambah dengan wajib khidmah selama 2 tahun. Ini beliau selalu berpesan seperti itu. Jadi kalau ada anak yang misalkan kalau belum tamat dari pesantren kemudian kok pulang, istilah boyong, beliau ini agak kurang ridho, artinya kurang
seakan-akan ketika si anak tadi dia boyong belum sampai tuntas, di samping ilmunya juga belum matang. Yang kedua, ya ini dalam pandangan beliau seakan-akan pondok kita adalah asrama. Jadi beliau selalu berpesan seperti itu. Jadi ketika ada anak yang boyong sebelum waktunya, beliau selalu sambat. Dalam artian sambat yang memberikan motivasi kita sebagai santri yang masih nyantri ini untuk bertahan. Yang kedua adalah dukain wakirsin, semangat. Semangat itu perlu. Gak apa ya, kan sambil makan. Iya, sambil makan. Sambil makan gak apa-apa. Sambil makan. Kemudian semangat, sanggup, nasihati ustadzin, kemudian waktu yang lama. Ini 6 hal yang harus kita laksanakan. Kemudian beliau berkata lagi pada ketika kesempatan mengaji, beliau juga berkata seperti ini. Malam yakun fi bidayati ikhraq, lam yakun fi nihayatihi isyraq. Barang siapa ketika dia permulaan kok tidak ada rasa semangat dalam belajar, maka ketika nanti akhir jangan harap bisa isyraq. Artinya isyraq itu mencorong. Artinya beliau berhasil, si anak yang mondok ini memperoleh hal yang kita idam-idamkan, yaitu ilmu. Jadi kok pertama kok gak ada semangat untuk belajar, maka akhir dari pembelajarannya dia yang ia lakukan di pesantren tidak akan terlihat. Malam yakun fi bidayati ikhraq, ini kita tunjang yang ketiga, yaitu dengan cara istiqomah. Kita ikhraq, pertama kita ikhraq, kemudian dalam pertengahan kita kendung, tidak istiqomah. Apa yang terjadi? Ya ini terakhir kita tidak akan bisa isyraq. Itu adalah hal-hal yang terus disampaikan beliau Syekhina Abdul Wahab terhadap para santrinya ketika mengaji, baik itu ngaji duha atau ngaji pasan setiap subuh tadi. Ini beliau selalu berpesan seperti itu. Selain kita dituntut untuk belajar, nah di dalam belajar ini ada 3 hal yang harus benar-benar kita lakukan untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu yang kita kaji di pesantren ini beda dengan ilmu yang kita kaji di sekolah umum. Sekolah umum kita cukup 3 tahun selesai. Dan mungkin ini sudah termasuk syarat-syarat yang lain kita bisa dapatkan dari sekolah pagi. Tapi kalau sekolah sore, apakah cukup 3 tahun selesai tuntas? Tidak. Seperti halnya kita mempelajari sorok, ibtidak kita mempelajari matan jurumiyah, kemudian wusta mempelajari alfiyah sampai tingkatan akhir. Kadang-kadang nahwu pun masih geradul-geradul. Makanya kita dalam belajar ini di pesantren harus dituntut dengan tulis zamani, yaitu suwine masa untuk belajar. Dan dalam masa belajar ini ada 3 tahapan. Beliau selalu berkata seperti ini. Subuhul ilmi bil mudzakarah atau bil mutolaah. Pertama, ketika kita agar bisa tertanam ilmu dan tertancap dalam diri kita, dalam hati kita adalah yang pertama, ketika belajar kita harus selalu mutolaah. Mutolaah tidak hanya kita sebagai santri saja, tetapi ketika kita sudah tua, sudah di rumah, sudah berumah tangga, alangkah baiknya kita meluangkan waktu untuk bermudzakarah, bermutolaah. Sedangkan saya nggak bisa baca kitab, terus gimana? Akhirnya gimana? Ya cukup kita kembali ke yang saya katakan awal tadi, ya ini mustami'an atau sami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Misalkan dari YouTube atau dari yang lainnya itu bisa, atau menghadiri pengajian yang lain itu bisa. Itu juga termasuk ta'alum. Ta'alum sama dengan arti kita mutolaah, belajar mengulang-ulang kembali. Karena ilmu yang kita kaji ini tidak akan tertancap ketika kita tidak membukanya kembali. Terus yang kedua, wanafuhu
wa nafuhu biridho syekh. Kemudian kemanfaatan dari ilmu tadi adalah kita mendapatkan ridho beliau guru kita. Nah, untuk mencapai ridho guru-guru kita kan melaksanakan mondok dengan waktu misalkan 6 tahun. Terus beliau berkata untuk menambah 2 tahun. Lah, kita untuk memperoleh poin yang kedua yakni biridho syekh, maka kita harus mampu menuruti apa yang telah beliau sabdakan. Ocong ilmu bisa manfaat nek pancen gelem nurut apa sing tak kandhani. Misalkan sebelum boyong, alangkah baiknya kita mendapatkan restu atau ridho dari beliau. Misalkan setelah tamat kita disuruh khidmah 2 tahun, paling tidak melaksanakan khidmah 2 tahun. Kalaupun beliau nanti setelah 2 tahun kita dituntut untuk kamu tahun ini harus kembali, maka mau tidak mau kita harus kembali. Itu dengan syarat misalkan kalau kita tidak ada hal-hal yang darurat, misalkan ekonominya sedang lemah di rumah, jadi mau nggak mau kita harus pulang. Itu beliau bisa memaklumi. Tapi kalau hanya sekedar misalkan di rumah belum punya kesibukan atau tidak ada kendala apapun, kok ngeyel mulai, akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan ridho beliau. Ini termasuk poin kedua yang sangat penting. Terus yang ketiga adalah wabarakatuhu bil khidmah, yakni ketika kita dituntut untuk mengkhidmah. Khidmah dalam artian tidak hanya kepada beliau saja. Misalkan kalau kita di pesantren, kita khidmah membimbing adik-adik santri yang masih bermukim di pondok, itu termasuk juga khidmah terhadap pesantren atau terhadap guru. Nah, dalam berkhidmah yang ketiga ini kita manfaatkan, mumpung kita masih dekat dengan beliau guru kita, maka kita manfaatkan momen tersebut untuk benar-benar mencari ridho dan khidmah terhadap beliau. Ini untuk kangkang yang masih di sana. Saya berpesan untuk begitu mengatur niat yang sungguh-sungguh untuk khidmah terhadap beliau, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk dekat dengan beliau. Misalkan kalau sudah tua seperti yang kangkang yang sudah pulang ini, beliau begitu rindu terhadap guru-guru. Pengen halal bihalal kena corona rasido. Halal bihalal kan begitu rindunya seorang murid terhadap guru. Sampai-sampai juga pesak sampai pengen rono kena corona akhirnya ke situ. Nah, itu termasuk 3 poin penting yang kita laksanakan ketika berta'alum atau belajar di pondok pesantren. Minha babu fadilul ilmi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.